Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Safelani, NIM 11221077. Di sini saya akan mempresentasikan Pancasila sebagai etika politik. Apa sih etika? Secara bahasa, etika lahir dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu prinsip dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan secara umum adalah aturan, norma, kaidah, atau tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Kemudian ada menurut para ahli, menurut Kip Bertens menjelaskan pengertian etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Sedangkan menurut WJS Poerwadarminto berpendapat pengertian etika yakni ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Ada menurut Hamzah Yakub, pengertian etika adalah penyelidiki suatu perbuatan yang baik dan buruk. Menurut Soegarda Poerbakawatja mengatakan pengertian etika adalah filsafat berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Yang terakhir menurut Dr. Renjes O.P. Simorangkir menerangkan pengertian etika adalah pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia. Terus ada dalam etika dikenal 3 teori, yaitu yang pertama keutamaan. Keutamaan yaitu mempelajari sikap atau akhlak yang dimiliki seseorang. Kedua, etika deontologi adalah sebuah istilah yang berasal dari kata Yunani deon yang berarti kewajiban dan logos berarti ilmu atau teori. Yang ketiga, etika teleologi berasal dari bahasa Yunani telos yang berarti akhir, tujuan, maksud dan logos. Dan logos perkataan. Teleologi adalah ajaran yang menerangkan segala sesuatu dan segala kejadian menuju pada tujuan tertentu. Kemudian pengertian politik. Politik apa sih? Politik yaitu dari kosakata politik yang memiliki makna bermacam-macam. Bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses penentuan tujuan-tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan itu. Berdasarkan pengertian-pengertian pokok tentang politik, maka secara operasional bidang politik menyangkut konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian, serta alokasi. Pengertian politik secara sempit, yaitu bidang politik lebih banyak berkaitan dengan para pelaksana pemerintah negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kalangan aktivis politik serta para penjabat serta birokrat dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Pengertian politik yang lebih luas yaitu menyangkut seluruh unsur yang membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut masyarakat negara. Kemudian pengertian etika politik. Etika politik, etika atau filsafat mempunyai tujuan penerangan kebaikan dan kejahatan. Etika politik yang demikian memiliki tujuan penjelasan mana tingkah laku politik yang baik dan mana yang buruk. Etika politik bangsa Indonesia dibangun melalui karakteristik masyarakat yang
berdasarkan Pancasila, sehingga amat diperlukan untuk menampung tindakan-tindakan yang tidak diatur dalam aturan secara legal formal. Karena itu, etika politik lebih bersifat konvensi dan berupa aturan-aturan moral. Akibat luasnya cakupan etika politik itulah, maka seringkali keberadaannya bersifat sangat longgar dan mudah diabaikan tanpa rasa malu dan bersalah. Akibatnya ada dua hal: pudarnya nilai-nilai etis yang sudah ada dan tidak berkembangnya nilai-nilai tersebut sesuai dengan moralitas publik. Kemudian ada pokok permasalahan etika politik, yaitu legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan meliputi satu, legitimasi etis, yang kedua, legitimasi legalitas. Strukturnya politik tradisional mulai ambruk. Dengan keambrukan itu muncul pertanyaan bagaimana seharusnya masyarakat ditata. Tanpa disadari, nilai etis politik bangsa Indonesia cenderung mengarah pada kompetisi yang mengabaikan moral. Sejak abad ke-17, filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik seperti perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara, kebebasan berpikir dan beragama, pembagian kekuasaan, kedaulatan rakyat, negara hukum, demokratis atau republikan, hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir keadilan sosial. Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis atau secara lengkap, akan tetapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat, dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara. Etika politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negara. Hukum yang berlaku dan lainnya sebagainya. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik adalah subsindir, membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijadikan secara objektif, artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua yang mengerti permasalahannya. Kemudian tujuan etika politik yaitu mengarah kehidupan politik yang lebih baik, baik bersama dan untuk orang lain, dalam rangka membangun institusi-institusi politik yang adil. Etika politik membantu untuk menganalisa korelasi antara tindakan individual, tindakan kolektif, dan struktur-struktur politik yang ada. Pancasila merupakan dasar negara dan sekaligus ideologi bahasa. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang tersurat maupun yang tersirat harus dijadikan landasan dan tujuan mengelola kehidupan negara, bangsa, dan masyarakat. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila wajib dijadikan norma moral dalam menyelenggarakan negara menuju cita-cita seperti tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Politik di satu sisi berarti kekuasaan dan di sisi lain berarti kebijaksanaan. Misi etika politik dan pemerintahan yaitu
etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap penjabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Kemudian yang terakhir, peranan Pancasila sebagai etika politik di Indonesia. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan masing-masing silanya. Karena jika dilihat satu persatu, dari masing-masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tak bisa ditukar letak dan susunannya. Nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama merupakan sumber nilai-nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua juga merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berarti utuh dan tidak terpecah-pecah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh karena itu, rakyat merupakan asal muasal kekuasaan negara. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum, yaitu prinsip legalitas. Dan jadi kesimpulannya, sebagai para calon penerus bangsa depan, untuk negara yang kita cintai, sudah sepatutnya kita berkewajiban mempelajari serta menjunjung tinggi Pancasila. Karena Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai etika dalam berpolitik. Etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan agar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.